Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Ali dengan NIM 23515030111009. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai algoritma greedy. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang algoritma greedy, yaitu algoritma greedy adalah metode penyelesaian masalah dengan memilih langkah optimal secara lokal dan pada setiap tahap, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Tujuannya yaitu mencapai solusi terbaik secara keseluruhan. Nah, greedy ini cocok untuk masalah yang memiliki sifat greedy choice, probability, dan optional structure seperti pencarian jalur terpendek atau pemrograman aktivitas. Nah, pada algoritma greedy ini terdapat beberapa algoritma yaitu Brand dan Kruskal, yaitu minimum spanning tree, dan kedua yaitu Dijkstra, yaitu jalur terpendek, dan juga Huffman code, yaitu data compression. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Brand dan Kruskal. Oke, pada Brand dan Kruskal, saya akan menjelaskan mengenai Brand, yaitu Brand itu bertujuan membentuk pohon rentang minimum atau MSD dengan memilih edge yang menghubungkan semua node atau vertex dengan bobot total minimum. Nah, langkahnya Bram itu yang pertama mulai dari sembarangan node. Nah, kemudian kita akan menambahkan edge dengan bobot minimum yang menghubungkan node dalam MSD dengan node luar MSD. Kemudian ulangi hingga semua node tercakup. Nah, jadi ini memilih edge dengan bobot terkecil pada setiap langkah tanpa memperhatikan efek berikutnya. Sedangkan Kruskal tujuannya yaitu membentuk MSD dengan menambahkan edge tanpa membentuk siklus. Langkahnya yaitu urutkan semua edge berdasarkan bobot. Kedua yaitu tambahkan edge dengan bobot terkecil ke MSD asalkan tidak membentuk siklus. Ketiga yaitu ulangi dengan hingga terdapat V-1 edge dalam MSD. V adalah jumlah node. Jadi-nya yaitu memilih edge dengan bobot terkecil pada setiap langkah. Oke, pada ini saya akan memberikan contoh soalnya. Nah, di sini terdapat beberapa node dan vertex dan edge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terdapat 8 vertex. Yang ini uh, saya akan mencari jalur terpendeknya. Nah, untuk algoritma Brem ini tahap pertama yaitu kita akan memilih nodes yang dengan edge yang terpendek. Nah, di sini terdapat eh, dua edge yang terpendek, yaitu dua, yang dimana B, C, dan E. B dan C dan E. Oke, baik. Kemudian selanjutnya yaitu setelah dua cari edge yang terkecil kedua, yaitu selanjutnya 3, yang dimana pada jalur D, CD dan FE, FEF dan FD. Oke, D, F. Nah, di sini kita tidak akan menyambungkan FD. Kenapa? Karena pada aturan jadi ini kita tidak boleh siklus. Jadi jika menyambungkan ini akan menimbulkan siklus. Jadi tidak boleh dalam algoritma ini. Kemudian setelah 3 yaitu 4. Dan di sini ada CF. CF ini tidak boleh karena tadi siklus juga, dan juga ini dapat BA dan CA. Nah, di sini terdapat sama, kita memilih salah satu aja. Saya akan memilih BA. Nah, kemudian setelah itu kita akan ini ada lagi 4 yaitu ada CG.
Nah, setelah itu eh, selamat yaitu 5. Di sini 5 terdapat eh, GB, GE, dan GH. Nah, di sini kita kita tidak bisa GB dan GE karena ini akan membentuk siklus lagi. Nah, kita akan jalankan ke H. Nah, di sini semua node sudah terhubung. Jadi jawabannya ini akan eh, segini. Untuk bobotnya kita akan menghitung bobotnya yaitu 4 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah ini 5 ya. Oke, jadi totalnya itu sekitar 4, 6, 8, 11, 14, 14 tambah 9, 23. Oke, itu adalah program. Nah, kita akan eh, menggunakan algoritma Grady. Grady. Apa namanya? Kruskal. Nah, Kruskal ini kita akan mencari not yang eh, dimana sembarang. Kita akan contohnya kita akan mulai dari A dulu. Nah, nah, kita A dulu. Nah, di sini terdapat dua jalur yaitu AB dan AC. Nah, di sini eh, AB AC ini sama-sama bobotnya. Kita akan memilih salah satu yaitu AB. Oke. Nah, kemudian pada B ini terdapat dua jalur yaitu jalur BC dan BG. Nah, di sini kita akan memilih BC karena ini terpendek. Oke, ini BC 2. Nah, kemudian setelah ini C ini terdapat beberapa jalur yaitu contohnya CA, CD, CF, dan CE. Nah, di sini kita akan menyalurkan yang terpendek dulu yaitu pada CE. Nah, setelah itu dapat juga beberapa jalur yang terkecil yaitu pada EF. Nah, kemudian setelah F ini dapat jalur ada dua jalur yaitu FC dan FD. Nah, kita akan memilih FD karena ini jalur kecil. Ini FD. Kemudian setelah itu D karena ini buntu, kita tidak boleh membentuk siklus, kita akan mundur ke F. Nah, di sini F juga buntu, kita akan mundur ke E dan juga di sini dapat beberapa jalur lagi yaitu EH dan EG. Nah, EH EG ini kita simpan dulu. Kita akan mundur lagi mencari yang lebih kecil lagi. Nah, di sini pada C ini dapat eh, jalur lagi yaitu jalur ke CG. Nah, di sini kita akan menulis CG. Kemudian setelah itu di sini G terdapat jalur lagi GE dan GH. Nah, karena GE ini akan membentuk siklus, kita akan tidak akan menyambungkannya, kita akan menyambungkan ke H. Nah, baik. Jadi ini pada not ini semua sudah terhubung. Nah, kita akan menghitung bobotnya yaitu 4, 2, 2, 3, 3, dan 5. Nah, ini bobotnya sama yaitu 23. Mungkin itulah contoh pada algoritma Prime dan Kruskal.
Oke, selanjutnya yaitu algoritma Dijkstra atau disebut jalur terpendek. Nah, tujuan dari algoritma ini yaitu menemukan jalur terpendek dari satu node atau vertex ke semua nodes lainnya dalam graf berbobot non negatif. Oke, berarti kita non negatif ini maksudnya kita tidak boleh kembali lagi. Nah, untuk langkahnya yaitu yang pertama yaitu inisialisasi jarak kedua node asal sebagai nol dan lainnya sebagai tak berhingga. Ini menentukan asalnya, startnya. Kemudian yaitu pilih node dengan jarak terkecil yang belum pernah dikunjungi. Kemudian perbarui jarak tetangga node tersebut jika melalui node ini menghasilkan jarak lebih terpendek. Jadi kita akan memilih yang lebih pendek. Nah, ulangi lagi hingga semua node dikunjungi. Nah, jadi ini memilih node yang jaraknya minimum yang belum dikunjungi. Oke, maksudnya contohnya akan berikan contoh pada ini soal ini. Oke. Nah, di sini diberikan graf yang dimana ada 4 node, yaitu yang startnya itu pada sini, kemudian A, kemudian B, dan C. Nah, pada graf ini kita eh, akan sebelumnya menjelaskan dulu cara kerjanya. Nah, di sini dapat rumusnya ini node dan ini eh, jalur jalurnya jalur minimum dan ini pairnya. Oke, baik, contohnya seperti ini. Pada ini kita akan menulis dulu S, A, B, dan C. Nah, di sini sebuah tabel yang dimana ini node yang sudah dikunjungi dan ini belum dikunjungi. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yaitu node S sebagai node dan ini jalur karena S ini start karena kita akan menjadikan nol. Kemudian di sini eh, kita belum memulai kita akan berikan infinite semua. B juga dan ini C juga. Oke. Nah, dari sini kita akan memasukkan S karena ini sudah dikunjungi. S0. Nah, kemudian kita akan menulis sisanya yang belum dieksplor atau belum dikunjungi. Nah, di sini pada kali ini eh, jalur jalur A yang bisa dikunjungi itu dari S itu adalah jaraknya satu dan barnya ini S dan juga B. Nah, di sini B apakah bisa dari S? Tentu tentu bisa karena ini di mana caranya yaitu 4 dan juga merknya itu S. Oke, kemudian setelah itu C. Nah, di sini karena C ke S itu langsung S itu tidak bisa, kita akan menuliskan infinite. Nah, setelah ini kita akan memasukkan A kepada ini, ke sini, ke sudah yang dikunjungi. Nah, di sini yang belum terkunjungi yaitu B dan C. Oke. Nah, kemudian tahap berikutnya yaitu eh, apakah B ini bisa dikunjungi dari A ke S, A dan ke S? Tentu bisa, yaitu jaraknya yaitu B ke A itu 2 dan A ke S itu 1. Yang dimana ini eh, jaraknya 3 dan bagiannya itu kita tulis A karena bagiannya itu A. Oke. Kemudian apakah SA ini bisa ke AC? Tentu tentu bisa ya dengan jarak 1 dan 7 yaitu 8. 8 dengan varian A. Oke. Nah, di sini kita akan memasukkan B. Ini salah sih. Oke. B yaitu 3A.
Ini 1S, maaf salah. Ini B3A. Nah, sini tinggal C, yang dimana apakah SAB ini bisa eh, mengunjungi C, SAB, C, yaitu 1, 2, bisa yaitu 1, 2, dan 4. Yang dimana ini jumlahnya adalah 7. Yang dimana parennya ini adalah B. Nah, sini kita akan masukkan AC lagi, C, A, B, C kepada tabel yang sudah dikunjungi, yaitu ini S0, 1S, B, B sama dengan tadi 3A, dan C ini 4, 7 B. Oke, nah dari sini kita akan sudah mendapatkan shortcut jalur terpendek dari S, uh, dari S ke A itu kita tulis A, kabarnya yaitu kita ambil dari sini ke A berarti S. Nah, kemudian B, nah, untuk jalur ke B, terpendek B ini kita dari B, nah barengnya itu A, nah bareng A itu S. Dan pada C ini barengnya yaitu B, kemudian barengnya B itu adalah A, dan barengnya A itu adalah S. Nah, dari sini uh, untuk total jalurnya SA itu adalah 1, SAB adalah 3, dan SABC itu adalah 7. Oke. Mungkin inilah disebut algoritma jalur pendek atau zigzag. Oke, baik, selanjutnya yaitu algoritma Huffman coding atau Huffman encoding yang itu data compression. Nah, tujuan ini kompres data dengan membuat kode biner optimal berdasarkan frekuensi karakter. Nah, untuk langkahnya yang pertama yaitu buat prioritas queue dari semua karakter ditentukan berdasarkan frekuensi. Nah, frekuensi terkecil akan diurutkan dari kecil ke besar. Kedua yaitu gabungkan dari dua not dengan frekuensi terkecil dengan not, not baru dan frekuensi gabungan. Uh, Ketiga yaitu ulangi tahap sebelumnya yang hanya desain satu not cut pohon Huffman. Kemudian tetapkan kode biner berdasarkan jalur dari root ke tiap karakter. Nanti kita akan menghitung jumlah semua bitnya. Grady ini memilih dua karakter dengan frekuensi terkecil pada setiap langkah untuk mengurangi ukuran total. Baik, oke. Berikut saya akan memberikan contohnya. Nah, di sini kita akan contoh yaitu B, C, C, D, A, C, C, B, D, A, B, C, C, D, E, A, A, E, D, A. Nah, di sini kita akan membuat tabel sini. Nah, ini akan huruf. Ini ada A, B, C, D, dan E. Nah, pada kolom ini adalah count, yang dimana jumlah frekuensinya. Sini A ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sedangkan B 1, 2, 3, 3 aja. Nah, untuk C ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 frekuensi pada D. Untuk pada D
1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan untuk I, 1, 2. Oke. Jadi tahap selanjutnya yaitu kita akan membuat pohonnya. Di sini mengikutkan dari yang terkecil yaitu E yang dimana ini jumlahnya 2 dan ini kita, aduh maaf, ini ada C, bukan maaf B, yaitu frekuensinya 3. Kemudian selanjutnya habis 3 yaitu D 4. Kemudian selanjutnya itu 5 yaitu A, dan juga yang terakhir yaitu C yaitu 6, frekuensinya 6. Nah, di sini kita akan menggabungkan dari dua not terkecil yaitu 2 E dan B, yaitu gabungkan yang menjadikan 5. 2 tambah 3 yaitu 5. Nah, di sini 5, 4, 5, 6. Kita akan juga selanjutnya yaitu yang terkecil lagi 4, 5. Kita akan menggabungkan yang sini, ini dulu aja, yaitu 9. Oke, 9. Nah, setelah itu kita akan menggabungkan yang terkecil lagi yaitu 9, 5, 6. Yang terkecil yaitu 5 dan 6. Ini dari 11. Nah, kemudian menggabungkan yang ini lagi menjadi 20. Oke, jadi 20 ini adalah awalnya. Dimana yang kiri itu adalah 0, dan jalur kanan ini adalah 1. Ini 0, 0, 0, 0, dan jalur kanan itu 1. Nah, ini kodenya. Untuk kodenya untuk A sendiri, yaitu mulai dari 1, 0, 1, 0. Kemudian untuk B, ini B adalah ini 1, 0, 0, 1. Kemudian untuk C ini ada 1, 1. Dan untuk D ini ada 0, 1. Dan untuk E ini ada 0, 0, 0. Nah, dari kode ini kita akan melakukan kode yang mana kita bisa menerjemahkan, membuat jadi kode pada huruf ini, yaitu untuk B yaitu 001, C yaitu 11, 11, D itu 01, A itu 10, dan sebagainya. Nah, di sini untuk menghitung bitsnya kita pakai rumus ini, yaitu 5 dikali 2 yaitu sama dengan 10, 3 dikali 3 yaitu sama dengan 9, 6 dikali 2 yaitu sama dengan 12, 4 dikali 2 sama dengan 8, dan 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini ya, oke, jadi totalnya itu sekitar 10, 9, 12, 8, 6, 20, 26, 26 tambah 19, yaitu sekitar 45. Kurang lebih 45. Nah, jadi 45 bits. Jadi jawabannya itu untuk itu panjangnya itu yaitu 45 bits. Oke, mungkin
Eh, sekian, terima kasih eh, dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.